Kabar duka datang dari penyanyi koplo sekaligus suami Happy Asmara, Gilga Syahid. Sang ibunda tercinta, Luluk Ertabiati, dikabarkan baru saja berpulang ke hadapan Sang Khalik pada Minggu 23 Maret lalu. Kepergian ibunda tentu meninggalkan kesedihan mendalam bagi Gilga dan Happy Asmara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, tanpa menunda waktu lama, pihak keluarga memilih untuk segera memproses pemakaman almarhumah yang dikebumikan malam harinya di kota kelahiran sang ibunda di Madiun, Jawa Timur. Deretan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir pun sudah memenuhi rumah duka di Madiun dari para kerabat hingga rekan musisi. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah karangan bunga yang dikirim oleh Denny Caknan, mantan kekasih Happy Asmara. Denny mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan duka untuk ibunda Gilga Syahid. Kepergian Luluk Ertabiati menjadi pukulan berat bagi Gilga dan Happy. Pasalnya, hal itu terjadi di saat Happy dan Gilga baru saja merayakan momen lebaran bersama keluarga, termasuk bersama sang ibunda dengan penuh tawa bahagia. Namun siapa sangka kebersamaan itu menjadi memori terakhir bagi Gilga dan Happy. Apalagi Gilga dan Happy pernah berjanji untuk memberikan cucu buat sang bunda, tapi hingga kini keduanya belum bisa memenuhi janjinya pada sang bunda. Kalau aku let it flow aja ya, karena mungkin apa yang perlu ditunda, nunda apa, dicepet-cepetin, ini dikejar siapa gitu. Jadi ya santai. Ya semoga tahun ini bisa lah, jadilah. Ya sengasihnya Tuhan, tapi kalau dikasih tahun ini ya seneng, tahun depannya suka, tahun depannya lagi juga suka. Justru yang pengen cepet-cepet itu mertua aku gitu. Kapan nih gitu. Cuman kalau kita kan masih santai ya, karena kita sama-sama kerja, kita tahu kita sama-sama capeknya, kita tahu sepadat apa jadwal kita, jadi kita let it flow aja gitu. Sengasihnya Allah aja. Cuman kan kita ya pengennya cowok cewek kembar gitu ya, cuman sengasihnya Allah aja. Alisa Dagise baru saja menghelat pesta ulang tahun ke-28 sekaligus baby shower dalam satu perayaan manis. Acara ini terasa semakin istimewa karena ia ditemani suami tercinta Al Ghazali serta kehadiran sahabat karibnya yang turut memeriahkan suasana. Dalam beberapa unggahan Instagram story yang dibagikan, Alisa tampak begitu bahagia berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi dekorasi bernuansa krim pastel dan patung kelinci yang imut. Senyum lebar tak pernah lepas dari wajahnya mencerminkan kebahagiaan di fase baru kehidupannya sebagai calon ibu. Dan yang paling spesialnya lagi, kehadiran dua adiknya El Rumi dan Dul Jelani beserta kekasih-kekasihnya menambah semarak acara ulta dan juga baby shower Alisa. Happy birthday. Pin doa kali ini buat ini, semoga sehat lancar. Amin. Amin. Dan kalian juga semuanya sehat. Amin. Kita semua selalu berteman sampai lama-lama. Amin. Thank you guys for coming. Happy birthday. Tentu saja penampilan Alisa di acara baby shower sekaligus birthday party mencuri perhatian. Dalam special event tersebut, Alisa kelihatan stunning dengan padu padan outfit simple namun tetap mewah. Make up hingga hairdo yang ditata sempurna semakin membuat look memesona. Alisa mengenakan busana berwarna mahoni dan dibubuhi glitter dengan desain modern untuk momen yang istimewa ini. Alisa turut membubuhkan flawless make up dengan sentuhan vibrant di bibir. Ia pakai lip cream merah yang nuansanya selaras dengan busana yang dikenakan. Sebelumnya, Alisa juga mendapatkan kejutan dari suami tercinta. Di momen itu, Alisa mendapatkan hadiah tas mewah dari brand kenamaan. Lang zullen ze leven in de glorie.
Indah Moria, Indah Moria. Pertemuan antara Denada Tambunan dan Ressa Rosano di momen Lebaran kemarin ternyata bukan hanya membahas konflik mereka yang sempat viral kemarin. Ya, dalam pertemuan itu, Dena mengajukan permintaan agar Ressa tinggal bersamanya di rumah mewahnya di Jakarta. Namun permintaan Dena rupanya belum disetujui oleh Ressa karena pria berusia 24 tahun itu masih mempertimbangkan perasaan Ibu Ratih yang belum rela berpisah darinya. Nawarin lah ke ibu nawarin tinggal di rumahnya yang di mana? Yang di Bintaro. Tuh, Ressa sih bukan Ressa nggak mau atau masih bimbang ya kak. Ressa iya, tapi Ressa harus memposisikan kayak ibaratnya seminggu sama ibu, seminggu sama mama, seminggu sama ibu, seminggu sama mama. Dia nangis ada cemburunya juga. Pasti dia lihat fotonya sampai dia cemburu karena kan dari kecil sama sayang. Tak hanya meminta tinggal bersama, Denada juga mengajak putra sulungnya itu berangkat ke Singapura untuk bertemu adiknya Aisyah. Iya, mau ke Singapura. Ketemu mau lah kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma berapa kali kan, apalagi adiknya Ressa juga tahu Ressa ini siapa kan gitu, mau banget tapi itu ada waktunya. Namun benarkah dalam pertemuan keluarga itu, Denada juga memohon agar Ressa mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Denada sepertinya takut karena dalam gugatannya ia dituntut senilai 7 miliar oleh pihak Ressa. Kemarin memang saat kumpul memang intimate keluarga, memang mengarahnya sih ke sana gitu, tapi semua kan butuh proses dan waktu, jadi kita mohon bantuannya untuk teman-teman, doakan semuanya supaya prosesnya lancar. Karena ini kan udah masuk ke gugatan ya pengadilan, jadi ya aku bilang ya nanti kita akan bahas lebih detail lagi sebaiknya gimana. Nggak ada apapun yang bisa aku lakukan di dunia ini untuk mengembalikan itu, untuk memperbaikinya, nggak ada. Tapi karena aku tahu ini kan salahku, jadi ya sudah gitu. Maksudnya kalau aku melakukan kesalahan dan aku tahu bagaimana cara memperbaikinya, mungkin itu akan lebih ringan kak buat aku gitu. Apapun yang terjadi, aku pernah bilang sama dia, apapun yang terjadi, I always love you. Bagi sebagian orang, ulang tahun pernikahan alias wedding anniversary adalah momen spesial dalam proses kehidupan berumah tangga. Ada yang merayakan dengan menggelar pesta mewah atau sekedar perayaan sederhana di rumah bersama orang tercinta. Itulah yang dilakukan pasangan yang jauh dari gosip miring, Dude Herlino dan Alisa Subandono saat merayakan anniversary pernikahan ke-12 tahun. Karena memang kita dari tahun ke tahun tuh nggak pernah ada perayaan khusus sih untuk wedding anniversary gitu. Ya paling berdoa lah. Kebahagiaan Dude dan Ica pun sudah lengkap dengan kehadiran 3 buah hatinya yang mengisi kehangatan, canda, tawa di dalam rumah pun sudah didapatkan. Lantas apa makna 12 tahun bagi Dude dan Ica? 12 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar gitu ya. Allah masih kasih terus kita berjalan bersama, berjuang bersama. Dan tentu di 12 tahun ini banyak berdoa gitu ya. Semoga hari-hari ke depan Allah terus berikan jalan, dibimbing. Banyak sekali yang sudah kita lalui bareng-bareng. Terus untuk kedepannya masih banyak juga yang kita harus belajar. Bukan waktu yang singkat dan mudah, lebih dari 1 dekade pun sudah terlewati dengan baik oleh Dude dan Ica. Berbagai terpaan dan dinamika masalah pun pernah menghampiri rumah tangga mereka. Kira-kira siapa yang lebih mampu menahan amarah untuk mengalah demi mendapat solusi terbaik, Dude ataukah Ica? Tergantung ya sebenarnya, karena biasa aja dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin dari Kak Dude, oh ternyata itu solusi yang terbaik. Tapi ada kondisi lain juga mungkin Ica yang memberikan, oh ternyata ini solusinya. Tapi ada juga ternyata, oh solusinya itu di jalan tengahnya gitu. Jadi kita lebih menyesuaikan aja.
Meski Duda dan Ica tak merayakan secara resmi perayaan pernikahan yang ke-12 dengan pesta, tetap saja bagi Duda dan Ica pernikahan adalah hal yang sakral, penuh dengan kenangan indah, sekalipun hanya sebuah foto dan untayan kata. Kalau Ica itu menjadi foto favorit gitu, jadi dari pas awal sebelum nikah, pas kita pre-wedding itu, dan sampai sekarang itu menjadi foto favorit.